Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita pada kesempatan ini akan melanjutkan kitab Al-Bayan min Qasasi Al-Quran. Min Qasasi Al-Quran. Tentang kisah-kisah yang diambil dari Al-Quran. Dan kitab ini seperti yang sudah Ana jelaskan berisi tentang kisah-kisah para nabi selain ulul azmi. Insyaallah tinggal beberapa kisah lagi. Kita akan berpindah ke kitab berikutnya tentang kisah-kisah yang diambil dari Al-Quran, khususnya para nabi dari kalangan ulul azmi. Pada kesempatan ini kita akan bahas kisah Daud alaihi salam. Alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah, kita setelah menyelesaikan pembahasan tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua serta memberikan pahala dari thalabul ilmi kita yang dengannya kita berharap Allah mengangkat derajat kita semua. Karena kita yakin ilmu yang kita tuntut dan ketika Allah berikan ilmu kepada kita, walaupun satu ayat atau satu hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam itu bisa mengangkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Daud alaihi salam sebagaimana disebutkan di sini atau Nabi Daud alaihi salam itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Disebutkan di sini fadailuhu katsiratun jiddan. Di fadail jamak dari fadilah. Di keutamaan Nabi Daud itu sangat banyak. Sebagaimana yang datang dalam Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Falaqad kana Dawud alaihi assalam nabiyyan min anbiya'illahi azza wa jal alladzina awha Allahu ilaihim. Nabi Dawud merupakan salah satu nabi dari nabi-nabi yang Allah utus, yang Allah beri wahyu kepada mereka. Waqad anzalallahu azza wa jal alaihi kitabahu az-zabur. Dan Allah telah menurunkan kepada beliau kitabnya yang bernama kitab Zabur. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 163. Di 163 disebutkan nama Nabi Dawud. Inna auhayna ilaika. Sesungguhnya kami telah memberi wahyu kepada engkau wahai Muhammad.
kama auhayna ila Nuh wan nabiyyina min ba'dih. Sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Nuh dan para nabi setelahnya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Dan sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishaq, kepada Yakub, kepada Asbat, kepada Isa, kepada Ayub, kepada Yunus, kepada Harun, dan kepada Sulaiman. Wa ataina Dawuda Zabura. Dan kami anugerahkan kepada Nabi Dawud kitab Zabur. Disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala penyebutan nama Nabi Dawud. Nabi Dawud adalah salah satu nabiullah, nabinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini tentang Nabi Dawud alaihi salam, ia merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya. Inna Dawuda thumma inna Dawuda alaihi salam min dzurriyyati Ibrahim. Jadi Nabi Dawud itu salah satu keturunan Nabi Ibrahim. Disebutkan di sini, antum bisa baca di surat Al-An'am. Ya, di sini disebutkan dari ayat ke-83 sampai 90. Ya, dan ini PR antum baca di rumah ya. Karena panjang nih ayatnya. Kemudian Nabi Dawud alaihi salam nabiyun minal anbiya'i alladzina amara Allah azza wa jal rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yaqtadiya bihim. Nabi Dawud alaihi salam merupakan salah satu nabi dari nabi-nabi yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil qudwah. An yaqtadi artinya mengambil qudwah, mencontoh mereka. Ya, Nabi diperintahkan untuk mencontoh mereka. Di surat Al-An'am ayat 90, ulaika alladzina hadallah. Setelah Allah menyebutkan para nabi itu, di antara Nabi Dawud, mereka adalah para nabi yang Allah kasih petunjuk. Fabihudahu muqtadih. Dan ikutilah petunjuk mereka. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil qudwah kepada mereka. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Katakanlah aku tidak meminta kepada kalian ajr, upah. In huwa illa dzikra lil alamin. Walaqad a'ta Allah azza wa jal nabiyahu Dawud alaihi salam quwwatan wa syaja'atan fi kulli syai'. Allah telah memberikan kepada Nabi Dawud, kepada nabinya Nabi Dawud, kuwah, kekuatan, dan syaja'ah. Syaja'ah ini artinya keberanian dalam segala sesuatu. Ini kelebihan Nabi Dawud. Pemberani. Dan diberikan kekuatan. Dan subhanallah ya, para nabi itu diberikan kekuatan. Nabi itu Allah pilih dari fisik kuat, dari batin juga kuat. Zahiran wa batinan. Nabi Dawud, tentangnya Allah berfirman di surat Sad ayat 17. Allah berfirman, "Wadhkur 'abdana Dawud dzal aid, innahu awwab." Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengingat Nabi Dawud. Wadhkur, ingatlah, sebutlah. Abdana, hamba kami. Hamba kami yang dimaksud Dawud. Kemudian Allah sebutkan Dzal Aid, yang memiliki kekuatan. Aid di situ artinya kekuatan. Innahu awwab. Sesungguhnya dia, maksudnya Nabi Dawud, adalah hamba Allah yang suka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang makna aid, di sini disebutkan qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, maksudnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani
rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau menjelaskan makna aid. Kata beliau, al-aid al-quwwah. Al-aid yang dimaksud dalam ayat ini adalah kekuatan. Wa kana Daud mausufan bi faratis syaja'ah. Demikian pula Nabi Daud disifati dengan keberanian yang berlebih. Farat asy-syaja'ah. Jadi sangat-sangat berani. Jadi Nabi Daud itu pemberani. Tidak ada tandingannya. Enggak ada takut-takutnya. Ini Nabi Daud alaihi assalam. Dan disebutkan di sini oleh Allah langsung bahwa Nabi Daud memiliki kekuatan. Wadhkur 'abdana Dawuda dzal aid. Ingatlah, sebut hamba kami yang bernama Daud. Dia adalah nabi dzal aid, kata Allah. Dia memiliki kekuatan. Allah sebutkan Nabi Daud ini memiliki kekuatan. Kalau Allah yang menyebutkan, subhanallah. Ya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 251, wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Daud membunuh Jalut. Jalut dibunuh oleh siapa? Daud. Dan Jalut ini pemimpin pasukan yang sangat kuat, tubuhnya gede, ya, dan bisa dikalahkan oleh Daud, dibunuh oleh Nabi Daud. Wa atahu Allahul mulk, dan Allah menganugerahkan kepada Daud kerajaan. Selain itu al-hikmah, dan Allah mengajarkan kepadanya dari apa yang Allah kehendaki. Wa 'allamahu mimma yasha. Jadi ini kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Daud yang ada dalam Al-Quran, yang kita mengetahuinya dari khobar ini. Apa yang Allah kabarkan pada kita dari kitabnya. Wa hadza fihi dalalatun ala syaja'ati Daud alaihi salam. Ini merupakan dalil akan keberanian Nabi Daud alaihi salam. Wa annahu qatalahu qatlan adzalla bihi jundahu wa kasara jayshahu. Di mana Nabi Daud alaihissalam dengan izin Allah bisa membunuh pemimpin pasukan Jalut, dan dia hinakan itu. Yang dengannya terhinalah pasukan dari Jalut. Juga dipatahkan dengan ini. Kalau sebuah pasukan pemimpinnya mati, lemah otomatis. Ya. Pasukan itu hilang maknawiyahnya, keberaniannya ketika pemimpinnya mati, meninggal. Wala a'zama min ghazwatin yuqtalu fiha maliku aduwihi. Tidak ada peperangan yang lebih besar di mana pemimpin atau raja dari musuhnya bisa terbunuh, bisa mati terbunuh. Otomatis kalah mereka. Fayagnam bisababi dzalika al-amwal al-jazila. Dengan hal tersebut mendapat ghanimah, harta yang sangat banyak. Wa ya'sar al-abtal wasyuja'an wal aqran. Kemudian ditawan,lah mereka, ya, al-abtal, orang-orang pemberani, ya. Kemudian ta'lu kalimatul iman 'alal awthan. Dengan itu maka kalimat iman tinggi, lebih tinggi daripada kalimatnya berhala. Dan Allah tentunya menolong wali-walinya di atas musuhnya dan menangkan din yang hak di atas kebatilan, ya, dan wali-walinya. Kemudian di antara bentuk yang lain atau kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihi salam yang Allah khususkan disebutkan di sini, wa mimma
khassallahu azza wa jal bihi nabiyahu Dawud alaihi salam annahu alana lahul hadid wa 'allamahu san'atad dur'. Allah mengkhususkan kepada Nabi Dawud, di mana Nabi Dawud diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melunakkan besi. Ya, alanal hadid. Ya, besi bisa dibentuk sesuai dengan kehendaknya, tanpa palu dan enggak dipanaskan dulu. Langsung ya kayak tahu lempung. Lempung ya bahasa Indonesia apa lempung gitu? Tanah liat yang dikasih air, dibentuk-bentuk tanpa ada kesusahan. Kekuatannya luar biasa. Kalau tundukan besi, ya, untuk Nabi Dawud alaihi assalam, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa 'allamahu san'ata ad-duru'. Kemudian Allah ajarkan Nabi Daud bisa membuat baju besi. Allah Ta'ala berfirman di surat Saba, Anda bisa lihat dari ayat yang ke-10 dan ke-11, ya. Walaqad ataina Dawuda minna fadla, dan sesungguhnya kami telah memberikan anugerah kepada Daud dari kami berupa keutamaan. Kemudian di antara keutamanya disebut di sini, Nabi Daud berkata, ya jibal, Allah berfirman, ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair. Wahai gunung-gunung, bertasbihlah bersama Nabi Daud. Juga wahai kalian burung-burung. Jadi gunung-gunung dan burung bertasbih. Bertasbih, ikut tasbihnya Nabi Daud. Nabi Daud bertasbih, gunung ikut bertasbih. Dan burung ikut bertasbih. Wa alanna lahul hadid, kata Allah, dan kami bisa lunakkan besi untuk Daud. Besi yang keras itu Allah Subhanahu wa taala lunakkan. Nabi Daud bisa membentuk besi sekehendaknya dengan tangannya. Ani'mal sabighatin wa qaddir fis sard. Buatlah baju-baju besi yang besar dan ukurlah anyamannya. Wa'malu shaliha, dan beramalah dengan amal yang saleh. Inni bima ta'maluna basir. Sesungguhnya aku mengetahui perbuatan kalian. Nah, Allah kabarkan di sini, ikhwan Allah muliakan, tentang kelebihan Nabi Daud yang lain. Nabi Daud memiliki suara yang sangat indah. Suara yang sangat merdu. Selain memiliki kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau Nabi Daud membaca kitab sucinya, bertasbih, itu semua mendengarnya dengan dengaran yang nikmat. Gunung bergoyang, gunung ikut bertasbih maksudnya. Kemudian burung ikut bertasbih. Kemudian Allah berfirman juga di surat Al-Anbiya 80, وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ. Dan kami tundukkan bersama Nabi Daud, kami tundukkan al-jibal, gunung-gunung, bersama Nabi Daud. Mereka bertasbih. Demikian juga para burung. Wa kunna fa'ilin, dan kami melakukan itu. Wa 'allamnahu san'ata labusin lakum, dan kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk bisa membuat pakaian dari besi. Lituhsinakum min ba'sikum, supaya kalian terlindungi dari musuh kalian. Jadi memakai baju besi dalam perang itu boleh tidak? Boleh. Dan itu salah satu bentuk apa? Ikhtiar. Ya. Dan tawakal, dari sini kita tahu ada tawakal itu enggak memasrahkan diri begitu saja. Ada usaha perang pakai baju besi. Ya. Fahal antum syakirun? Apakah kalian bisa bersyukur? Fahal antum syakirun? Qala al-Hasan al-Basri wa Qatadah wal A'mash,
Al-Hasan al-Basri rahimahullah dan Qatadah dan A'mash rahimahumullah berkata, "Kana Allahu qad alana lahul hadid." Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kemampuan kepada Nabi Daud untuk bisa menjinakkan besi. Hatta kana yaftuluhu biyadihi. Sampai dia menganyamnya dengan tangannya. Ya, mau dibikin apa saja Masya Allah. Ya, itu. Jangan bayangkan Samson. Ya, itu kekuatannya nggak ada apa-apa itu. Ya, di penjara, ya. Nabi Daud besi yang besar, yang kecil, ukuran bagaimanapun dia bisa mengolahnya, menganyamnya. Ini luar biasa. Nabi Daud. Kemudian kata beliau, hatta kada yaftuluhu biyadih, hatta kana yaftuluhu biyadih, dianyam dengan tangannya, la yahtaju ala nar wala mitraqah. Tidak membutuhkan api, nggak membutuhkan alat pemukulnya. Palu, semacam palu gitu ya. Antum kalau lihat orang bikin pedang, bikin golok, atau bikin apa, itu kan melalui proses yang panjang juga, capek. Belum dekat dengan api kan, panas, harus dibakar dulu sampai meleleh atau sampai memerah, kemudian baru diketok. Ya, panjang. Nabi Daud gampang, pakai tangan, dianyam, seret, seret. Ya, seperti bikin tadi apa lempung. Saya bilang lempung terus. Apa lempung itu? Iya, tanah liat. Subhanallah. Ini kekuatan Nabi Daud alaihissalam. Dan itu nggak dimiliki sama yang lain. Ya. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "A'anahu Allah ala amalid duru' minal hadid." Allah membantunya untuk bisa menguasai, bisa membikin pakaian baju besi, ya. Liyuhsinal muqatalah minal a'da wa arsyadahu ila san'iha wa kaifiyatiha. Untuk melindungi orang-orang yang berperang dari pasukannya dari musuh, ya, dan membimbingnya untuk bisa membuat min san'iha wa kaifiyatiha, dan tata caranya. Dari situlah ada baju besi untuk melindungi diri dari serangan musuh, dari pedang, dari panah, ya. Dan pasukan Nabi Daud ditakuti. Kita lihat berikutnya keutamaan Nabi Daud. Wa kana Daud alaihi salam la ya'kulu illa min amali yadihi. Ini kelebihan yang dimiliki Nabi Daud juga. Nabi Daud alaihi salam tidak makan kecuali dari hasil usaha tangannya sendiri. Padahal dia raja. Kalau raja kan mudah saja kan? Ya, mudah dapat harta. Mau apa saja ada. Dan beliau kuat. Mau apa saja ada. Tapi Masya Allah, dia tidak mau makan kecuali hasil jerih payahnya sendiri. Hasil tangannya sendiri. Hasil kerja sendiri. Hasil keringatnya sendiri. Allah Ta'ala berfirman, وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ أَنْ يَعْمَلْ سَابِغَاتِ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ. Ya. Buatlah baju-baju besi yang besar dan ukurlah anyamannya. Ya, Allah perintahkan kepada Nabi Daud suruh membuat baju besi. Kemudian dengan tangannya dianyam itu. Kemudian juga di surat Al-Anbiya 80, Allah berfirman, وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ. Kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk bisa membuat baju-baju besi. Son'ata labus, untuk kalian, lituhsinakum min ba'sikum, agar bisa menjaga kalian, melindungi kalian dari musuh kalian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini di hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 2073, anna Dawud an-Nabi alaihi salam kana la ya'kulu illa min amali yadihi.
Nabi Daud alaihi salam, beliau tidak makan kecuali dari hasil tangannya, hasil usaha tangannya. Ini salah satu kelebihan yang Allah sebutkan, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan untuk kita tentang Nabi Daud alaihi salam, tentang usaha Nabi Daud dan kerjanya Nabi Daud. Kemudian di hadis yang lain, di hadis sahih juga Bukhari nomor 2072, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman qat khairun min an ya'kula min amali yadihi. Tidak ada seorang pun yang memakan makanan apapun yang lebih baik daripada dia makan dari hasil jerih usahanya sendiri, dari hasil usaha tangannya. Wa inna nabiyallahi Dawud, dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud alaihi salam, kana ya'kulu min amali yadihi. Dia makan dari hasil usaha tangannya. Dari sini kita dapat pelajaran, ikhwan yang Allah muliakan, orang yang punya keterampilan, kemudian dia berusaha dan dapat maisha, dapat rezeki dari tangannya sendiri, ini dipuji sama Allah. Dan jelas ini dengan lisan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "Mak akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidak ada seorang pun yang makan makanan apapun yang lebih baik daripada hasil dari tangannya sendiri. Makanya dianjurkan untuk punya keterampilan. Keterampilan apa saja? Ya, untuk mencari maisha. Tidak berpangku tangan, tidak malas. Dan orang Islam tidak mengenal yang namanya kemalasan. Ya, belajar, belajar, belajar ilmu din nomor satu. Kemudian belajar ilmu dunia. Ya, sekarang belajar apa tuh? Ya, macam-macam sesuai dengan zamannya. Ya, sesuai dengan masanya dan zamannya. Ini merupakan targhib, ya, motivasi dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi menyebutkan tentang Nabi Daud alaihi salam. Wa jama'a Allah azza wa jalla li Dawud alaihi salam bainal mulki wan nubuwah wal ilm wal hikmah wal qada. Subhanallah. Di antara keutamaan yang lain dari Nabi Daud, jadi keutamaan banyak sekali ikhwan ya. Keutamaan yang dimiliki sama Nabi Daud dari awal. Beliau alaihi salam adalah nabi. Beliau dikasih Zabur, kitab Zabur. Beliau salah satu turunan nabi dari Nabi Ibrahim alaihi salam, dan beliau adalah nabi yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti, berqudwah, ya. Kemudian juga beliau memiliki keberanian, kekuatan yang Allah sebutkan dzal aid, ya. Kemudian di antara keutamaan yang dimiliki Nabi Daud, beliau bisa melunakkan, menjinakkan besi. Kemudian bisa membuat baju besi dengan tangannya langsung, tanpa alat, tanpa membutuhkan api, sama apa tadi? Palu, mitroqah, langsung dibentuk sama tangannya. Ya, ini keterampilan yang di atas rata-rata. Ya, ada nggak yang memiliki keterampilan seperti Nabi Daud? Ya, nggak ada. Kerajinan tangannya, masya Allah. Nabi Daud luar biasa. Ya. Kemudian di antara keutamaannya yang lain yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak makan kecuali hasil dari jerih payah usaha tangannya sendiri. Dan itu disebutkan sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik tidak ada seorang pun memakan makanan apa saja melainkan dari hasil usaha tangannya sendiri. Dan Nabiullah Daud begitu. Ini merupakan keutamaan. Kemudian berikutnya, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Daud al-mulk, kerajaan, wan nubuwah, ilm, kemudian hikmah,
wal qada. Al-qada ini bisa memutuskan perkara. Dan itu Allah sebutkan di surat Shad ayat 20. Allah Ta'ala berfirman, wa syaddadna mulkahu. Kami kuatkan kerajaannya. Wa atainahul hikmah. Dan kami beri hikmah. Wa faslal khitab. Dan fasal khitab ini beliau bisa memutuskan perkara. Menyelesaikan perkara. Qala Al-Qasimi rahimahullah. Al-Qasimi rahimahullah berkata ketika nafsirkan ayat ini surat Shad ayat 20. Wa syaddadna mulkahu, arti daripada wa syaddadna mulkahu ay qawwainahu biwafratil adadi wal udadi wa nufudhis sultani wa imdadihi bit ta'yidi wan nasr. Subhanallah. Kami kuatkan kerajaannya, maksudnya apa? Kami kuatkan dengan banyaknya adad, banyak jumlah pasukan, personilnya banyak. Dan personilnya orang-orang yang kuat-kuat. Jadi banyaknya personil, banyaknya tentara dan pasukan yang dimiliki oleh sebuah kerajaan membuktikan kerajaan itu kuat. Dan itu dimiliki sama Nabi Daud. Bukan hanya personil saja. Wal udad. Persenjataannya juga. Al-adad wal udad. Kalau personilnya banyak, persenjataannya lemah, nggak kuat juga. Ya, kerajaan dikuatkan dengan personil dan dikuatkan dengan al-udad. Apa? Persenjataan. Kerajaan apapun kalau punya personil yang kuat, persenjataan yang kuat ditakuti sejak dulu sampai sekarang. Itu wakil kenyataan. Ya. Jadi kerajaan ikhwan yang Allah muliakan, negara kalau punya personil yang kuat, kemudian kalau istilah sekarang apa namanya? Apa? Sista, ya. Itu kalau kuat, masya Allah, akhi, ditakuti. Ya tidak. Kalau punya persenjataan yang kuat, punya bom atau apa tuh sekarang itu, rudal, soruh yang bisa lewat sampai benua, takut orang. Ya berpikir panjang, mau berperang sama negara itu. Sambil ngopi ya perangnya. Minum, mana pencet aja, set, ledak. Ya tidak. Nah ini yang harus diperhatikan. Dan Nabi Daud punya itu. Di masanya ya. Di masanya. Allah bilang, وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ. Kami kuatkan kerajaannya. Biwafratil adadi wal udad. Kemudian akhi, apa maksud dari wa'idul lahum mastata'tum min quwwah? Ya, di Al-Qur'an Allah bilang wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah menghadapi mereka dari kekuatan yang kalian miliki. Ya, kekuatannya apa akhi? Siapa yang tahu? Antum harus baca. Kita harus baca tuh tafsir ayat ini nih. Ya, supaya ngerti. Supaya tidak bodoh ketika memahami ayat ini. Memahaminya jangan seperti pemahaman orang-orang yang menyimpang, yang bunuh diri. Ketika memahami ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan diri kalian untuk menghadapi orang-orang musuh dengan apa saja yang kalian sanggupi dari kekuatan. Rasul bilang apa? Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah bahwa namanya kekuatan itu ar-ramyu. Apa arti ramyu, ikhwan? Panah. Betul atau tidak? Saya tanya, betul apa tidak itu? Saya tanya, ar-ramyu itu apa? Ar-ramyu itu artinya melempar. Ya tidak?
apakah yang dimaksud panah? Ya, ini harus kita pelajari. Kalau kita lihat penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin akhi, kita mendapatkan penjelasan yang luar biasa tuh. Maksud dari ar-ramyu di situ adalah al-quwat al-akmal. Apa itu kuat akmal itu? Kekuatan yang paling sempurna di setiap masanya, di setiap zamannya. Di masa itu, kekuatan yang paling sempurna itu apa? Memanah. Romyu sendiri artinya melempar. Ya. Jadi di masa itu perang senjata itu ada dua, ada terdiri dari dua jenis senjata itu. Ada yang namanya as-silahul abyad, senjata abyad. Itu untuk senjata jarak pendek. Senjata jarak pendek itu pedang, tombak kecil, itu senjata jarak pendek. Ya. Kemudian ada as-silah yang disebut dengan al-quwat al-akmal, yang senjata jarak jauh. Yaitu apa? Panah. Ya. Orang-orang di masa itu yang pintar memanah dan pasukan yang kuat panahnya dan bisa memanah dengan berbagai macam metode, jalan, berlari, tunggangi kuda, di atas, mana sambil salto, ya, itu pasukan yang kuat, akhi. Karena bisa jarak jauh, ya. Kuatan mana pedang sama panah? Antum lagi begini, kena, ya enggak? Apalagi yang jago mana, ya tidak? Iya. Maksudnya al-quwah al-akmal, kekuatan yang paling sempurna. Masa sekarang, panah kekuatan yang paling sempurna? Bukan. Bukan. Tapi apa? Rudal. Rudal, akhi. Ketinggalan zaman antum pakai panah. Ya. Kekuatan sekarang tembakan, kemudian senapan tuh yang otomatis. Mencet. Trrrt. Berapa tuh? Peluru bisa tembus. Ya. Jadi antum kalau mau belajar, antum mau ngajak ana belajar bikin rudal, ana mau atau main rudal-rudalan, ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Sekarang negara yang punya panahan ditakuti enggak? Yang ditakuti yang punya rudal, akhi. Ya tidak? Al-quwwah al-akmal. Makanya aneh kalau ada orang, ayo jihad, tapi nggak punya kekuatan. Pasukan personil nggak ada, ya. Kemudian senjata pun baru punya pisau dapur. Antum bilang, ayo kita jihad. Pakai apa? Pisau dapur. Ya, gimana ceritanya? Antum mati konyol. Ya tidak? Nah, itu al-quwat al-akmal kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Nah, itu. Di Islam ini, ikhwan, belajar. Belajar akidah yang benar, agama yang benar. Kemudian ilmu dunia itu juga kuat harusnya. Dua-duanya kuat. Nah itu. Kuasai. Ya. Gimana saat belajar panahan sekarang? Ya belajar, nggak apa-apa. Tapi jangan belajar panahan merasa lebih hebat dari yang lain. Nggak ada. Terus ngajinya nggak ngaji. Yang disayangkan ada kelompok panahan, ya. Kemudian ikhwan belajar campur sama akhwat. Mestinya ngaji hari Sabtu, hari Ahad, ngaji kitab tauhid, ngaji hadis, yang belum ngerti tauhid, usul salasa belum selesai. Ayo kita bikin yuk kelompok panahan. Menyita waktunya untuk belajar. Panahannya juga nggak bisa, ngajinya nggak bisa juga. Perang penakut. Ya. Yeah. Ini akhi. Syaitan itu pinter. Membuat orang lari dari ngaji itu. Ya, terus mencela orang yang ngaji.
Sampai kapan ngaji Sahih Bukhari terus? Musuh sudah nyampe di bulan. Ya, subhanallah. Jadi harus dipahami itu. Kuat al-akmal. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Jadi agamanya kuat dan apa namanya? Dunianya kuat. Nah, itu baru. Ini baru punya senjata pendek yang zaman dulu disebut as-silahul abyad. Ya. Antum sehebat-hebat antum punya silat, pakai pistol, mati. Loncat, teng, bek. Jangan bayangkan kayak Brahma Kumbara, akhi. Nggak ada itu. Atau kayak apa itu, kungfu Cina ya. Ditembak, nggak kena-kena. Itu film. Itu bohongan. Ya. Yang nyata kita ini. Kita ini hidup di dunia nyata. Ya. Bukan film. Kita dibodohi sama film. Menghayal jadi orang. Ya. Akhirnya kita nonton orang kaya, orang bikin ini bikin itu, kita senangnya nonton aja. Ketipu sama drakor. Ya. Nah itu. Belajar yang benar. Belajar agamanya, belajar apa lagi? Belajar dunia. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Kemudian digoda lagi. Kelompok, bikin kelompok tertentu, habis itu kita nggak tahu siapa yang masuk ke kelompok itu. Diajari juga ajaran tentang haroki. Ya. Semangat doang tanpa ilmu. Kemudian ikhwan akhwat. Ya. Panah-panahan sambil menyelam minum air katanya. Ya. Akhwat itu kalau main panah tambah seksi ya. Itu godaan syaitan. Ya. Semangat kalau gitu. Oh, semangat. Ngaji ngantuk. Ya enggak? Gitu. Jadi yang dikuatkan dulu ilmu. Ilmu. Nabi SAW didik para sahabat itu ilmu. Akidah dikuatkan. Gak terpengaruh dengan dua imperium besar. Waktu masa itu ada Romawi dan Persia yang sudah jauh. Ya, kerajaan yang kuat. Kemudian pasukan kuat. Persenjataan kuat. Tapi Nabi didik. Ilm. Akidah. Dididik. Ilm. Ditanamkan akidah yang kuat. Makanya antum bisa baca tuh tulisannya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ketika kaum muslimin perang sama Romawi yang hebat-hebat, kuat-kuat, ketika bertempur itu antum tahu orang Arab enggak semuanya gede-gede, akhi. Ya sama, orang Asia kudanya kecil-kecil, ya. Romawi gede-gede. Tapi ketika bertemu di medan pertempuran, eh, sahabat Nabi SAW, kaum salaf, kurus bagiannya. Tapi ketika di medan pertempuran, imannya muncul, ya, imannya membuat mereka seperti gunung kekuatannya itu. Tapi mereka yang kafir itu melempem kayak kerupuk. Jadi walaupun kecil tapi kalau imannya kuat, besar, itu bisa mengalahkan yang gede-gede. Karena ketahanan fisik itu intinya di mana? Intinya di kekuatan iman, ya. Dan itu dimiliki oleh kaum mukminin, ya. Bukan ngelihat hanya fisiknya saja. Nah, itu. Jadi Al-Qasimi rahimahullah berkata, "Wa syadadna mulkahu." Kami kuatkan apa? Kerajaannya dengan apa? Biwafratil adadi wal udad. Banyak personilnya dan banyak dan kuat persenjataannya. Wa nufudhis sultan wa imdadihi bitta'yid wan nasr. Jadi dikuatkan sama Allah Subhanahu wa taala, ditolong sama Allah. Tapi itu semua dengan apa? Dengan usaha ya. Wa atainahul hikmata, dan kami anugerahkan kepada Nabi Daud al-hikmah, yakni an-nubuwah, kenabian, wal kalam
al-muhkam al-mutadammin lil mawa'idhi wal amthal. Dan perkataan yang muhkam yang mengandung nasihat, amthal, wal had 'alal adabi wa makarimil akhlaq, dan anjuran untuk beradab dan berakhlak yang mulia. Wa kana zaburuhu alaihi salam kulluhu hukman gharara, ya, dan atau hikaman bisa ya. Di Zabur itu isinya banyak hikmahnya, ya. Wa fasl al-khitab, maksud fasl al-khitab kata Al-Qasimi, fasl al-khisam bi tamyizil haqq min al-batil. Jadi Nabi Daud memiliki keutamaan bisa eh, memutus perkara. Orang yang berseteru diputuskan perkaranya, dibedakan antara yang hak dan yang batil. Wa raf'i syubuhah, dan menghilangkan syubhat. Wa iqamatid dalail, menegakkan dalil-dalilnya. Wa kana yuqimu bidzalikal adlal jaliba mahabbatal khalaiq, dan ia menegakkan dengan hal tersebut keadilan. Jadi hukumnya adil. Dengan itu semua Nabi Daud ketika berhukum, hukumnya dengan apa? Adil. Yuqimul adl. Kan inti daripada kebaikan adalah keadilan. Raja, pemimpin itu intinya adalah menegakkan keadilan. Al-jalib mahabbatal khalaiq, yang bisa mengundang, mengambil, membawa, ya, mendatangkan kecintaan makhluk. La yukhalifuhu ahadun min aqaribihi wala minal ajanib. Tidak ada yang menyelisihinya satupun dari kerabatnya atau dari orang lain. Kemudian Nabi Daud alaihissalam di surat Shad ayat 26 Allah berfirman tentangnya, Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi. Wahai Daud, sesungguhnya kami jadikan engkau khalifah di muka bumi. Fahkum bainan nas bil haq. Maka hukumilah di antara manusia dengan hak. Sudah azan belum? Baik, azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit lagi ya. Tentang keutamaan Nabi Daud alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Kita lanjutkan ya ikhwan ya. Di halaman 491 disebutkan di sini tentang keutamaan Nabi Daud yang lain. Wa wahaballahu azza wa jalla li Daud alaihi salam sautan azima. Allah memberikan anugerah kepada Daud suara yang agung, suara yang indah maksudnya. Suara yang sangat indah. Hatta innahu kana idza sabbaha sabbahat ma'ahul jibalu wat thair. Sampai-sampai kalau beliau bertasbih, gunung ikut bertasbih. Gunung-gunung ikut bertasbih. Burung-burung pun ikut bertasbih. Dan itu disebutkan di surat Shad ayat ke-18 sampai 19. Inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Kami tundukkan gunung-gunung bersama Nabi Daud. Mereka bertasbih di pagi hari dan di sore hari. Wat-tayr mahsyurah, dan kami tundukkan juga burung-burung yang dikumpulkan. Kullun lahu awwab, semuanya kembali kepada Allah. Ini bukti bahwa gunung-gunung juga ikut bertasbih. Burung-burung ikut bertasbih. Karena apa? Saking indahnya suara Nabi Daud alaihissalam. Kita kalau dengar suara indah, nikmat enggak akhi? Nikmat sekali. Ya. Di surat Saba ayat 10 Allah berfirman, "Walaqad ataina Dawuda minna fadla, ya jibal awwibi ma'ahu wat-thair wa alanna lahul hadid." Sesungguhnya kami telah menganugerahkan kepada Daud dari sisi kami atau dari kami keutamaan. Ya jibal, wahai gunung-gunung, awwibi ma'ahu wat-thair. Wahai gunung-gunung, bertasbihlah bersamanya. Demikian juga kalian wahai burung-burung, bertasbihlah bersamanya. Wa alanna lahul hadid, dan kami lenturkan hadid, besi untuknya. Jadi maksud dari awwibi sabbihi, bertasbihlah bersamanya. Kita lihat perkataan Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir rahimahullah
berkata di Sahih Qasas Al-Anbiya, "Wa dzalika annahu kana Allah Ta'ala qad wahabahu minas sautil 'azim ma lam yu'tihi ahad." Atau ma lam yu'tahu ahad. Yang demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada Nabi Daud suara yang sangat indah yang Allah tidak berikan kepada siapapun. Ini kelebihan Nabi Daud alaihissalam, memiliki suara yang bagus, merdu, indah. Suara yang disebut di sini azim, ya. Bihaitsu annahu kana idza tarannama bi qiraati kitabih, di mana ketika Nabi Daud ketika beliau mendendangkan, membaca maksudnya, membaca kitabnya. Yaqifu at-tayr fil hawa. Burung-burung di udara itu berdiam, diam. Subhanallah, yaqif. Yurajji' bitarji'ihi wa yusabbih bitasbihi. Mengikut, burung-burung itu ikut bacaannya dan bertasbih mengikuti tasbihnya Nabi Daud alaihissalam. Burung-burung, ya. Kemudian wa kadzalikal jibal tujibuhu. Demikian juga gunung-gunung. Gunung-gunung ikut bertasbih bersamanya. Wa tusabbih ma'ahu. Kullama sabbaha bukratan wa asyiyah. Setiap kali Nabi Daud alaihi salam bertasbih di pagi hari dan di sore hari. Salawatullah wa salamuhu alaihi. Ini kelebihan Nabi Daud. Indah suaranya. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridai beliau, ia berkata, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta Abi Musa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suaranya Abu Musa al-Ash'ari. Wa huwa yaqra, beliau membaca Al-Qur'anul Karim. Faqal, Nabi bersabda, laqad utiya Abu Musa mizmaran min mazamiri ali Dawud. Sesungguhnya Abu Musa telah diberi anugerah seruling dari serulingnya Nabi Dawud. Jadi Abu Musa al-Ash'ari diberi suara yang sangat indah ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Dan Nabi SAW mengingatnya dengan Nabi Daud alaihi assalam. Memang terkenal Nabi Daud suaranya sangat indah, sangat bagus, sangat merdu. Saking merdunya burung sampai tertarik. Ditundukkan sama Allah di atas Nabi Daud, ya, ikut bertasbih. Kemudian gunung-gunung ikut bertasbih. Subhanallah. Ya. Sampai goyang. Kalau ada orang bilang goyang, tapi Allahu a'lam ini. Makanya kita kalau ngaji nggak boleh goyang, akhi. Orang Yahudi itu goyang kalau ngaji gitu. Ya. Fakana Daud alaihi salam yaqra' az-zabur bitadabbur wa tarannum wa taghanni fi waqtin qasir jiddan. Jadi Daud alaihi salam membaca Zabur dengan tadaburnya, tarannum, taghanni dengan menyanyi melakukannya, lagu yang indah. Di waktu yang sangat pendek sekali. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuffifa ala Dawud alaihi salam al-Qur'an, yakni Az-Zabur, diringankan atas Nabi Dawud. Az-Zabur, maksud dari Al-Qur'an itu adalah Zabur. Fakana ya'muru bidawabihi fatusraj. Dia memerintahkan tunggangannya kemudian dikasih pelana. Fayaqra'ul Qur'an, kemudian dia membaca bacaannya. Al-Qur'an di sini maksudnya Zabur. Qabla an tusrad dawabu, sebelum dawabnya dikasih pelana. Wala ya'kulu illa min amali yadihi, dan dia tidak memakan kecuali dari hasil tangannya. Ya. Kemudian disebutkan di sini, insyaallah kita sampai sini aja terakhir nih. Wa min ijtima'i ni'amillahi ala Dawud alaihi salam faqad daraba lana hadha an-nabiyyul karim arwa al-amthila fil ubudiyyah. Qala ta'ala i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Bersama terkumpulnya nikmat-nikmat Allah yang banyak pada diri Nabi Dawud, atas diri Nabi Dawud, Nabi yang mulia memberikan contoh kepada kita dengan contoh yang paling indah, arwa, ya.
dalam masalah ubudiyah. Allah Ta'ala berfirman, "I'malu ala Dawud syukra." Beramalah kalian wahai keluarga Nabi Dawud dalam rangka bersyukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Nah, insyaallah kita lanjutkan ya eh, tentang kisah Nabi Daud ini, masih banyak kisahnya. Nanti habis itu masuk ke pelajaran-pelajaran dan idhat yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Daud alaihi assalam. Ini sebagai mukaddimah pengenalan tentang Nabi Daud alaihissalam dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu, dan insyaallah mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali ya di hari Senin ba'da maghrib ya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.